Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Standar Dunia tidak berlaku di kerajaan surga. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 18 ayat 1-11. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya, jika sebuah batu kilangan, diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia, dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu, atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu, masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan, dan kedua kakimu, dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkiloh dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu, masuk ke dalam hidup, dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka, dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia, datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, persaingan menjadi yang terbesar, sudah merupakan iklim dunia, apalagi di negara yang sedang berkembang. Kecenderungan manusia ingin dihargai, dipandang, ditinggikan, dan dipuji, menjadikan iklim ini semakin mendarah daging, hampir ke semua lapisan masyarakat. Beberapa perikop yang kita baca hari ini, memperlihatkan bagaimana Yesus mengkontraskan pengajarannya dengan standar dunia. Ketika murid-muridnya memakai standar dunia, dalam konsep kerajaan Allah, Yesus tidak segera menanggapi, tetapi Yesus memanggil seorang anak kecil, dalam rangka mengajarkan konsep yang benar. Anak kecil, selalu di posisi tidak penting, lemah tak berdaya, tidak dapat memimpin, dan tidak memiliki ambisi menumpuk kekayaan, atau kedudukan. Peragaan Yesus, tidak berarti bahwa para muridnya, harus menjadi anak-anak, tetapi, agar mereka memiliki sikap seperti anak kecil. Menjadi anak kecil
berarti rela menjadi tak berarti, berani mengakui ketidakberdayaan, dan bertobat dari dosa, dan hidup yang berporos ambisi. Seperti inilah sikap seorang yang menyambut Yesus, dan memiliki kerajaan sorga, yang bukan dengan kebenaran, dan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak lagi muncul ambisi bersaing, menjadi yang terbesar. Dalam kerajaan sorga, juga tidak berlaku standar dunia, tentang kesempurnaan fisik sebagai keindahan. Oleh karena itu, Yesus memperingatkan para muridnya, bila ada anggota tubuh yang menyebabkannya berdosa, ia harus memenggal anggota tubuh tersebut, sehingga tidak menghalangi pertobatannya. Dapat dikatakan, bahwa sia-sia memuaskan diri dengan segala keinginan dunia, bila rohani kita tidak mendapatkan kebahagiaan sejati, dalam kerajaan sorga. Keinginan duniawi, akan membawa kita kepada kebinasaan. Janganlah kita terhitung sebagai penyesat, karena tidak rela menanggalkan segala keinginan, yang membawa kepada kebinasaan. Mungkin bukan hanya kita yang binasa, tetapi juga anak-anak Tuhan yang lain. Yesus memberikan peringatan keras, bagi para penyesat, apabila menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepadanya, karena anak-anak paling mudah disesatkan. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini, mengajar kita, untuk merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil, berarti rela menanggalkan segala keakuan, kemampuan, kedudukan, harga diri, dan ambisi, demi kerajaan surga yang bernilai kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau merendahkan diri kami, menjadi seperti anak kecil, demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami, yang seringkali menonjolkan diri kami sendiri, demi kepentingan diri sendiri. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami, di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja, maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Sebentar lagi kami akan beristirahat, lindungilah kami, di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami esok pagi, dengan tubuh yang sehat, dan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, senantiasa memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.